Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raqiin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, marilah senantiasa kita untuk memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmatnya kita semuanya masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat semuanya ya, tidak ada halangan apapun. Kemudian marilah kita bersolawat atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan dakwahnya. Dalam kesempatan hari ini ya, hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 atau tanggal 3 Dzulqa'dah ya, 1441 Hijriah, saya akan mengangkat tema tentang bahaya meninggalkan sholat berjamaah ya kan, terutama sholat subuh dan sholat isya ya. Jadi bahaya itu bisa diartikan akibat buruk ya kan, atau kerugian gitu, atau negatif dari kita meninggalkan sholat subuh dan sholat isya berjamaah begitu. Ini tentu saja meninggalkan itu adalah karena disengaja ya, bukan karena lalai yang tidak disengaja begitu. Jadi ini sesuatu yang disengaja. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersolawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi ini perintah sholatnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat subuh ya, dengan sengaja meninggalkannya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya kan, bahwa tidak mengerjakan sholat subuh dan isya secara berjamaah bisa menjadi pertanda munafik. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hampir membakar rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat subuh sebagai peringatan akan besarnya dosa dan buruknya kelakuan mereka. Beliau bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat dirasakan oleh orang munafik. Teman-teman, jangan sampai kita kemudian disebut sebagai orang munafik karena meninggalkan sholat subuh dan isya secara bersama. Ya, tidak ada sholat yang lebih berat dirasakan oleh orang munafik melebihi sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu apa-apa yang ada padanya, pastilah mereka mendatanginya meskipun dengan cara mengesot, merangkang, ya ngesot. Dan sungguh aku berpikir untuk menyuruh muadzin mengumandangkan iqamat. Lalu aku suruh seseorang untuk mengimami manusia. Sementara itu ku ambil api dan kubakar rumah orang yang tidak keluar mengerjakan sholat subuh. Ini Rasulullah sampai murka. Jadi Rasulullah itu murka mengetahui orang yang tidak sholat subuh, sehingga Rasulullah itu menyuruh orang untuk mengimami orang yang
berada di masjid untuk melaksanakan sholat subuh, dan Rasulullah itu mencari orang yang tidak melakukan sholat subuh, mengerjakan sholat subuh dan membakar rumahnya. Ini Rasulullah marah gitu loh. Maka teman-teman semuanya, kita harus hati-hati gitu ya, harus senantiasa introspeksi diri, ya kan, bahwasanya perintah Allah, Rasulullah ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kita, ya kan. Jadi betapa Rasulullah itu sangat marah ketika ada orang yang tidak mengerjakan sholat subuh, kemudian ini sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan seperti itu, membakar rumahnya, dan orang yang di masjid itu suruh sholat duluan gitu. Dan ada yang lebih berat lagi, ya kan, pernah Rasulullah SAW bermimpi, dan mimpi para nabi ternyata nyata gitu loh. Mimpi nabi itu bukan kayak mimpi kita, mimpi ngapain ya, mimpi ke kali, mimpi ke mana gitu. Kalau Rasulullah itu mimpi itu ilham dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Rasulullah itu berkata ya, bersabda, "Semalam aku bermimpi didatangi dua sosok yang diutus kepadaku. Keduanya berkata, 'Mari berangkat.' Maka aku pun berangkat bersama keduanya. Kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring. Tiba-tiba ada orang lain berdiri di atasnya, mengangkat sebongkah batu besar. Batu itu dijatuhkannya ke kepala orang yang tidur. Kepala orang itu pun pecah, sementara batunya menggelinding jauh. Orang itu mengikuti batu yang menggelinding dan mengambilnya. Sebelum orang itu kembali ke tempat orang yang berbaring, kepalanya telah kembali pulih seperti sedia kala. Orang itu pun kembali dan melakukan apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Kata Nabi SAW menanyakan, apa yang beliau lihat? Kedua sosok itu menjawab, kami akan memberitahumu. Orang yang pertama, saat kamu temui kepala dipecahkan dengan batu, adalah orang yang mengambil Al-Quran lalu menolaknya dan tidur tidak mengerjakan sholat wajib. Jadi teman-teman semuanya, orang yang tidak mengerjakan sholat itu seperti orang yang mengambil Al-Quran tapi menolaknya dan tidur, ya kan, dan tidak mengerjakan sholat wajib, itu dipecahkan kepalanya. Jadi podo karo dibunuh kan, ini sabda Rasulullah. Ini bukan berarti kemudian ini yang sekarang ini tidak ada orang sholat dibunuh, tidak, tapi ini sampai gitu loh, hukumannya itu seperti itu teman-teman semuanya. Maka kita sebagai kaum muslimin yang mengaku muslimin, ya kan, itu jangan malas-malasan untuk bangun pagi mengerjakan sholat subuh, ya kan. Ini pentingnya sholat subuh. Jadi jangan sampai kemudian kita disebut sebagai orang munafik karena kita tidak mengerjakan sholat subuh dan isya gitu loh. Nah, ini teman-teman semuanya yang mungkin belum bisa bangun pagi, mulai besok ya, itu latihan bangun pagi. Ini memalukan ya, kalau seandainya teman-teman semuanya sampai usia yang sudah balik ini tidak mengerjakan sholat subuh, sholat isya. Kalau maghrib, zuhur, asar, maghrib, ini kan siang, ya kan, agak mudah untuk kemudian melaksanakannya karena waktunya itu terang gitu loh. Tapi untuk subuh dan isya ini, subuh enak-enaknya tidur, ya kan, isya enak-enaknya istirahat. Ini kemudian Allah melakukan pemberian ujian kepada hamba-hambanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya sebagai hamba Allah juga yang kemudian berkewajiban untuk saling mengingatkan kepada antum semuanya, ya tingkatkanlah ya kualitas diri kita ini sebagai hamba yang kemudian senantiasa naik tingkat, naik kelas, ya kan. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ada salahnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.